Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ittihad rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-7 Pak ya, malam yang ke-7 ini Allah masih memberikan taufiknya kepada kita dengan tetap menjalankan sholat isya dan tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqamah dan lebih bersemangat lagi kalau menjelang akhir, karena hadiahnya Lailatul Qadar Allah berikan pada 10 malam terakhir. Kalau di Saudi Arabia, khususnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semakin menjelang akhir jamaahnya semakin membludak, tidak bisa menampung. Mudah-mudahan di Masjid Ittihad ini juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, judul kita pada kesempatan singkat ceramah setelah tarawih ini yaitu wa qalilum min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allah mengingatkan bahwa banyak manusia yang lupa bersyukur, maka kita perlu termasuk dan berusaha untuk termasuk orang-orang yang sedikit ini, yaitu yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, besarnya nikmat Allah itu baru akan terasa kalau nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita. Ya, misalnya mari kita simulasikan jamaah sekalian. Kita ini punya anggota tubuh yang lengkap, alhamdulillah. Karena banyak saudara-saudara kita justru diuji oleh Allah dengan diambil sebagian anggota tubuhnya. Ada yang diambil tangannya, kakinya, bahkan matanya, pendengarannya dan sebagainya. Alhamdulillah, kita seluruhnya, khususnya jamaah Masjid Al-Ittihad ini, diberi kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang jamaah sekalian, anggota tubuh kita yang lengkap ini, mari kita bayangkan, andai kata na'udzubillah la qaddarallah ya, andai kata mata kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa rasanya? Ya, sangat berat Pak. Orang yang tidak bisa melihat, coba kita pejamkan 10 menit saja, ya Allah, dunia ini tampak sangat gelap. Lah orang yang diambil matanya oleh Allah itu sepanjang hari, sepanjang usianya seperti itu. Maka betapa besar nikmatnya orang yang diberi mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang diambil nikmat mata ini. Demikian juga nikmat pendengaran. Ada orang yang tidak bisa mendengar, ya, dan ini berat sekali. Berat orang yang tidak bisa mendengar. Segala sesuatu sepertinya sangat sunyi, ya, karena tidak terdengar. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, ujian yang luar biasa. Demikian juga jamaah sekalian, andai kata dicabut dari kita, perasa kita, lisan kita tidak bisa merasakan sesuatu. Seperti yang naudzubillah, orang yang ditimpa atau dia sedang menderita COVID, ya, di antara tandanya tidak bisa merasakan, ada rasa manis, ada rasa asam, nggak bisa merasakan. Subhanallah, ini sangat berat, sangat berat. Ini baru nikmat-nikmat yang tampak lahirnya, yang kita seluruhnya
mendapatkan nikmat itu dan kita menganggapnya biasa. Tetapi kalau dicabut dari kita, ini adalah hal yang sangat luar biasa beratnya bagi kita manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang tampak, sesuatu yang lahir, ya. Demikian juga misalnya jamaah sekalian, kalau kita lebih jauh ke dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita itu ada jantung, ada paru-paru, ya, ada berbagai macam organ tubuh yang sangat penting, yang kalau itu berhenti sedikit saja maka menjadi persoalan besar dalam kehidupan kita. Kalau Allah menguji sebagian dari saluran kita mampet, Pak, ya, misalnya tidak bisa BAB, tidak bisa kencing. Ada Pak yang nggak bisa kencing, Pak? Bahkan tidak bisa buang angin. Ini persoalan besar, Pak. Nah, kita bisa buang angin enak saja, tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat itu, na'udzubillah, itu masalah besar. Tetapi seringkali kita menganggap ini adalah hal biasa, nikmat yang biasa. Karena apa? Kita mendapatkan itu gratis dan setiap hari, sehingga tidak terasa. Baru terasa kalau dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, nikmat sekali hidup ini. Kalau kita betul-betul merasakan, ya, nikmat yang ada ini luar biasa, sehingga cukuplah hidup ini dengan kenikmatan yang luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani. Jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang aman di kampung halamannya, di rumahnya aman, asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, kemudian dia dalam keadaan sehat seperti kita semuanya saat ini, indahu qutu yaumih, ada makanan untuk hari itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya, seperti dikumpulkan dunia untuk dirinya ini. Jadi hidup ini tidak terlalu banyak yang kita perlukan. Kita cukup dengan yang diberikan oleh Allah berupa keamanan. Alhamdulillah kita aman. Bisa sholat maghrib, isya, subuh dan seterusnya 5 waktu di masjid, tidak ada gangguan. Di berbagai negara bahkan itu menjadi sesuatu yang mahal, Pak. Apalagi di negara-negara komunis, di negara-negara yang kufur kepada Allah. Saat ini kita bisa menikmati beribadah sepuasnya tanpa ada yang melarang, aman, ya, tidak dalam situasi perang. Ini nikmat yang luar biasa. Beberapa negara dalam kondisi perang sehingga tidak bisa aman, sulit untuk merasakan ketenangan. Alhamdulillah kita aman. Berarti punya satu faktor, ya, yang kata Nabi SAW, ini adalah sesuatu yang mahal, seolah-olah dunia milik kita. Yang kedua, kesehatan, ya, orang yang diberi kesehatan seperti kita ini merupakan nikmat yang besar. Kemudian yang ketiga, kita punya makanan. Alhamdulillah Ramadan penuh dengan berkah. Meskipun situasi disebut krisis, ya, krisis ekonomi atau yang sejenisnya, tapi alhamdulillah penuh dengan berkah makanan, minuman dan yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin apabila punya 3 nikmat ini dan dimanfaatkan dengan baik, disyukuri. Bagaimana cara bersyukur? Yang pertama, jamaah sekalian, kita harus sering membasahi lisan kita dengan ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Sering-sering kita mengucapkan alhamdulillah. Kita renungkan nikmat ini, masya Allah, ya. Tidak ada duanya nikmat ini. Nikmat aman, kemudian nikmat kesehatan dan nikmat
untuk bisa Pak. Nikmat apa yang ketiga Pak? Ya, nikmat makanan dan minuman. Subhanallah, ini nikmat yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Allah. Yang pertama, dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Kita resapi segala puji bagi Allah, karena semua nikmat kita, fama bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat itu datangnya dari Allah, maka yang kita syukuri hanya Allah. Kepada manusia betul kita terima kasih, tetapi yang kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah semuanya, yang kedua yaitu bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Kita mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Pengakuan itu dalam hati kita, ya, dan ini harus betul-betul kita rasakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila kita ini terus-menerus merasakan itu, dan kemudian kata orang Jawa, ndak ngilang-ngilangi, karena nikmat itu memang dari Allah. Jangan sampai kita punya duit karena mau dipinjam sama orang bilang tidak punya duit, bilang punya, ya. Ya, kalau memang belum mampu memberi pinjaman, ya dikasih. Kalau tidak bisa memberi pinjaman yang banyak, kasih sekedarnya, hadiah dan seterusnya. Tapi jangan bilang tidak punya, berarti menghilang-hilangkan nikmat Allah. Jadi kita harus memberikan pengakuan bahwa ini semua nikmat dari Allah, dan kita mengakui kita semuanya dapat nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir yaitu kita gunakan nikmat itu jamaah sekalian untuk mentaati Allah. Jangan malah dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Maka kita sholat saat ini bentuk syukur kita kepada Allah, karena menggunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ketika kita baca Quran, menunjukkan kita itu bersyukur kepada Allah. Ketika kita puasa, ini kita juga sedang bersyukur karena mentaati Allah, menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Pada waktu nanti kita di kuburan, nanti ada enggak Pak yang tidak di kuburan? Semuanya pasti masuk kuburan. Nanti kalau sudah dikubur, ya, di alam barzah, semua manusia itu akan menyesal. Penyesalannya terutama ketika dia menggunakan waktunya untuk selain ketaatan kepada Allah. Kalau ada waktu di mana dia punya kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melakukan ketaatan, lalu dia sia-siakan, itulah waktu di mana dia menyesal. Bahkan umpama kita punya kesempatan, ya, kemudian tidak sempat mengucapkan tasbih subhanallah, padahal kita waktu itu bisa untuk mengucapkannya, ini juga akan kita sesali nanti ketika di kuburan, juga ketika di akhirat. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita bisa menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk mensyukuri Allah. Dan kalau bersyukur, itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka kata Allah akan aku tambah nikmatku. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, tidak mau syukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, maka sungguh azab dan siksaku sangat pedih. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.